Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Muslihin dengan NIM 231101030028 dari mahasiswa UIN Has Jember. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang sekarang diampu oleh Bapak dosen Bahrul Munib. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang materi teori belajar, yaitu materi tentang teori belajar humanisme. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Teori belajar humanisme adalah pendekatan dalam bidang pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam teori ini yang menjadi pusat dalam semua proses pembelajaran, mulai dari membaca, menulis maupun semua metode pembelajaran maupun proses pembelajaran itu dipusatkan pada peserta didik. Jadi teori ini tuh menekankan kepada atau mengedepankan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Baik, begitu. Teori ini menekankan tentang mengembangkan pribadi, kreativitas dan potensi individu dalam mencapai pemahaman diri yang lebih baik serta mencapai tingkat efektivitas, tingkat aktualisasi diri yang optimal. Jadi di dalam teori ini itu menekankan dalam upaya mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Jadi dalam teori ini itu yang paling ditonjolkan itu potensi yang ada di dalam diri seorang peserta didik itu lebih diperdalam, lebih dikembangkan lagi. Jadi gunanya seorang guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi peran utama dalam proses belajar mengajar dalam teori ini ialah peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Baik, begitu. Pembelajaran di dalam humanistik, di dalam teori humanisme di sini, siswa itu sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Jadi di dalam teori ini itu yang menentukan kesuksesan, yang menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar itu berpusat pada peserta didik, pada siswa tersebut. Jadi dalam teori ini memandang siswa itu bebas dalam menentukan arah hidupnya, mau kemana itu terserah. Jadi di dalam teori ini itu tidak menekankan pada peserta didik untuk menuju hal ini tidak. Jadi di dalam teori ini tuh peserta didik dibebaskan untuk menentukan arah hidupnya sendiri, tapi tidak semena-mena dibebaskan begitu saja. Tetapi ada guru yang mengarahkan untuk dapat bertanggung jawab atas hidupnya sendiri maupun hidup orang lain. Jadi tidak semena-mena dalam teori ini dibebaskan untuk menentukan arah hidupnya, tetapi gunanya guru di dalam teori ini, di dalam pembelajaran humanisme ini sebagai pengarah, diarahkan untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, atas masa depannya maupun masa depan orang lain maupun kehidupan orang lain, begitu. Jadi guru di sini tidak bertindak sebagai guru yang semestinya, yang bertindak sebagai guru yang umumnya, yang memberikan materi yang dipelajari sepenuhnya, tetapi tidak. Di dalam teori ini itu guru hanya sebagai fasilitator maupun partner dialog. Peserta didik ini mau mengembangkan potensi yang arah mana? Nah, guru di sini sebagai partner dialog, sebagai teman dialog untuk bisa mengerti bahwasanya peserta didik ini ingin mengembangkan potensi yang mana, ingin mengarah ke mana hidupnya, itu mau kemana. Jadi guru di sini difungsikan sebagai fasilitator maupun partner dialog dari peserta didik tersebut. Begitu. Lanjut terus, teori humanistik lebih mengedepankan sisi humanis manusia. Jadi dalam teori ini mengedepankan sisi humanis manusia, tidak menutup jangka waktu dalam pembelajaran. Jadi di dalam teori ini itu walaupun waktunya lama, walaupun jangka waktu yang digunakan dalam pembelajaran itu lama, itu tidak dipertimbangkan. Yang penting dalam teori belajar humanisme ini ialah isi atau materi yang dipelajari agar membentuk manusia yang seutuhnya, gitu. Poin kedua, yang tadi poin pertama yaitu pengertian dari teori humanisme, sekarang poin kedua. Poin kedua yaitu tujuan.
Tujuan dari teori belajar humanisme di sini ialah memanusiakan manusia. Maksudnya gimana memanusiakan manusia? Ialah yang awalnya manusia itu kan semua manusia pasti mempunyai sebuah akal pikiran. Tetapi akal pikiran tersebut apabila tidak digunakan dengan semestinya, tidak digunakan sebagai belajar, tidak digunakan sebagai menuntut ilmu, itu tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya. Maksudnya tidak akan mendapat ilmu, tidak akan mendapat pelajaran yang kita inginkan untuk menjadi manusia yang sepenuhnya manusia. Jadi manusia itu apabila sudah mendapatkan ilmu, itu menjadi diri, menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, menjadi pribadi yang mana itu yang semestinya manusia, Jadi ada makalah al insanu bila ilmin kal bahaim. Al insanu bila ilmin kal bahaim. Nah, makalah di sini bahwasanya kalau manusia itu tidak mempunyai ilmu, niscaya dia akan seperti hewan. Jadi merujuk lagi pada tujuan yang pertama yang tadi memanusiakan manusia, itu maksudnya apabila manusia tersebut tidak belajar, niscaya akan menjadi hewan. Tetapi setiap manusia kan pasti mempunyai potensi, mempunyai akal pikiran, mempunyai potensi untuk mengembangkan diri pribadinya sendiri. Jadi tujuan dari teori belajar ini mengembangkan potensi kreativitas yang dimilikinya agar apa? Agar menciptakan pribadi yang lebih baik dalam kedepannya, yang menjadi manusia yang seutuhnya, begitu. Poin ketiga. Sekarang poin ketiga. Yang pertama definisi dari belajar, yang kedua tujuan dari belajar humanisme, yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan. Pasti di setiap pendekatan, di setiap teori itu pasti ada kelebihan maupun kekurangannya. Jadi kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanisme di sini banyak sekali kelebihan maupun kekurangan. Jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya kelebihan dari teori belajar humanisme di sini ialah yang pertama fokus pada individu. Jadi kelebihan dari teori ini itu terfokus pada individu. Jadi seorang pendidik itu terfokus pada individu peserta didik. Jadi lebih mengerti, lebih mengetahui peserta didik ini dengan yang peserta didik si A dan si B ini lebih mengetahui dan lebih memahami apa yang ingin dikembangkan, apa yang ingin diperdalam dalam potensi yang dimiliki seorang peserta didik tersebut. Terus kelebihan yang kedua, mendorong pertumbuhan pribadi. Jadi di dalam teori humanisme di sini mempromosikan pertumbuhan pribadi siswa melalui pemahaman diri, mengembangkan potensi, mencapai aktualisasi diri. Jadi di dalam pembelajaran teori humanisme di sini mendorong pertumbuhan pribadi. Jadi tidak pertumbuhan pembelajaran itu tidak dikembangkan oleh seorang pendidik, tapi seorang peserta didik tersebut sendiri. Jadi harus mempunyai keinginan untuk lebih memperdalam, lebih mendalami, lebih mengembangkan potensi yang dimiliki si peserta didik tersebut. Jadi kelebihannya itu mendorong pertumbuhan pribadi, begitu. Jadi lebih leluasa, lebih bebas untuk menentukan aku harus mempelajari yang mana, aku ingin mengembangkan kreativitas yang mana, aku ingin mempelajari apa gitu. Jadi lebih dibebaskan lah dalam teori ini. Kelebihan yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang positif. Pendidikan humanistik itu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Kenapa? Kalau nggak dengan positif dan mendukung, kalau tidak dengan lingkungan yang positif dan tidak mendukung, peserta didik itu akan sulit, akan terhambat untuk lebih ingin mengetahui, ingin mengembangkan potensinya. Jadi di mana siswa itu harus merasa nyaman, merasa aman, tidak merasa takut gagal, dan merasa dihargai untuk berkembang sebagai individu yang lebih baik. Lanjut pada kelebihan yang keempat, yaitu menghormati martabat manusia. Teori humanisme menghormati martabat manusia dengan memandang setiap siswa sebagai individu yang memiliki nilai dan potensi yang unik. Baik, tadi sudah ada kelebihan, sekarang lanjut ke kekurangan. Kekurangan yang pertama ialah kurangnya struktur. Pendekatan humanistik cenderung kurang memberikan struktur yang jelas dalam proses pembelajaran. Kekurangan yang kedua yaitu tidak cocok untuk semua siswa. Ya, menurut saya ini kalau diterapkan di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah ke atas itu sulit. Tapi kalau diterapkan untuk mahasiswa perkuliahan itu
mungkin menurut saya itu bisalah untuk diterapkan, mudah untuk diterapkan. Karena apa ya, pemikiran dewasa dari seorang mahasiswa itu lebih dominan ke perkembangan diri yang lebih baik. Kekurangan yang ketiga, tidak menyediakan solusi yang cepat. Tidak menyediakan solusi yang cepat. Jadi pembelajaran yang tujuannya cepat, terarah, itu jangan memakai teori belajar humanisme. Jadi teori belajar humanisme di sini tidak menyediakan solusi yang cepat. Karena mengapa? Potensi yang dimiliki seorang peserta didik kan berbeda-beda. Pasti pemahamannya yang didapat pun juga berbeda-beda. Jangka waktu yang ditempuh, yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Jadi di dalam teori humanisme di sini jangka waktu yang lama itu tidak dipertimbangkan, tetapi isi atau materi yang diperoleh, yang didapatkan oleh peserta didik itu yang dipertimbangkan. Kekurangan yang keempat, tidak menyediakan penekanan pada materi akademik. Jadi terkadang pendekatan humanistik dapat kurang menekankan penguasaan materi akademik yang mungkin diperlukan dalam konteks pendidikan formal. Jadi dalam pembelajaran humanisme di sini tidak menyediakan penekanan pada materi akademik. Baik, lanjut poin keempat, yaitu ialah yang pertama tadi definisi, tujuan, kelebihan dan kekurangan. Yang keempat yaitu ciri-ciri dan prinsip. Ciri-ciri dan prinsip dalam konteks teori belajar humanistik atau humanisme terdapat beberapa ciri khas yang membedakannya dari pendekatan pembelajaran yang lainnya. Jadi ciri-ciri yang pertama yaitu perubahan intensional. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa perubahan tingkah laku siswa terjadi secara sengaja dan disadari sebagai hasil dari pengalaman belajar. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua dari teori ini adalah perubahan positif dan aktif. Ciri ini menekankan bahwa perubahan yang terjadi pada siswa sebagai hasil dari pembelajaran adalah perubahan yang positif dan aktif. Ciri-ciri yang ketiga yaitu fokus pada pertumbuhan pribadi. Jadi ciri-ciri yang ketiga ini terfokus pada pertumbuhan pribadi. Teori humanistik menekankan pertumbuhan pribadi siswa sebagai tujuan utama pendidik. Yang keempat, pemberdayaan siswa. Ciri ini menekankan pentingnya memberdayakan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu terlibat aktif, terlibat penting dalam pembelajaran. Jadi siswa itu diberi kebebasan untuk memilih apa yang ingin dipelajari, mau mengarah kemana, mau ingin mempelajari apa begitu. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima yaitu integrasi kognitif dan afektif. Teori humanistik mengakui pentingnya mengintegrasi aspek kognitif, aspek pengetahuan dan afektif, emosi, nilai maupun sikap. Jadi dalam proses pembelajaran pendekatan ini memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, akan tetapi juga mengembangkan empati, nilai-nilai positif dan sikap yang mendukung pertumbuhan pribadi mereka. Begitu. Jadi dengan memahami ciri khas dari teori belajar humanisme di sini, pendidik dapat merancang strategi dalam pembelajaran yang sesuai, yang meningkatkan prestasi peserta didik. Jadi lebih meningkatkan apabila kita lebih memahami ciri-ciri dari teori belajar humanisme di sini, lebih meningkatkan prestasi. Jadi ciri-ciri yang mana yang lebih meningkatkan kepada peserta didik tersebut. Lanjut, yaitu ciri-ciri di dalam teori belajar humanisme di sini ada juga ciri-ciri dari pendidik. Jadi pendidik di sini ciri-ciri yang pertama itu motivasi belajar peserta didiknya. Jadi memberikan motivasi pada peserta didiknya, itu ciri-cirinya. Yang kedua itu empati dan terbuka serta kehangatan. Jadi keterbukaan pendidik itu mengarahkan diri menerima kritikan, menerima masukan, mau dinilai dan menerima ujian. Jadi keaslian mendidik berupa bersikap tidak dibuat-buat. Jadi kekonkretan bisa bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dicapai peserta didik dengan keberhasilan yang ada. Jadi ciri-ciri sudah ada. Sekarang prinsip pendidik, prinsip-prinsip pendidik humanistik. Jadi prinsip dari pendidik humanistik itu ialah yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Jadi seorang pendidik, ciri-ciri prinsip pendidik humanisme itu ialah siswa harus dapat memilih apa yang ingin diketahui. Prinsip yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Jadi prinsip pendidik dalam teori humanisme di sini ialah tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar. Prinsip yang ketiga, prinsip pendidik yang ketiga yaitu pendidik humanistik percaya bahwa nilai-nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Yang kelima, pendidik humanistik percaya bahwa
Baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Yang keenam, prinsip yang keenam yaitu pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga merasakan nyaman, aman untuk belajar. Jadi sekarang masuk pada pembelajaran menurut beberapa aliran. Pembelajaran menurut beberapa aliran di sini. Jadi di dalam teori belajar humanisme di sini banyak pandangan tokoh dalam aliran humanisme. Jadi diantaranya ialah Bloom dan Krathwohl yang terkenal dengan taksonomi Bloomnya, Honig dan Mumford dengan pembagian tentang macam-macam siswa, Habermas dengan 3 macam tipe belajarnya, Kolb yang terkenal dengan belajar 4 tahapnya, dan masih banyak lagi yang akan saya jelaskan satu persatu. Begitu. Baik, yang pertama. Tokoh aliran humanisme yang pertama yaitu aliran humanistik Bloom dan Krathwohl. Gitu. Dalam hal ini Bloom dan Krathwohl itu menunjukkan apa yang mungkin dikuasai yang harus dipelajari bagi siswa itu ada tiga perkara yaitu kognitif, afektif dan juga psikomotorik begitu. Kognitif yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, terus evaluasi. Itu tingkatan-tingkatan dari kognitif. Jadi tingkatan pertama pengetahuan sudah mengetahui, sudah didapat, terus pemahaman sudah didapat, terus aplikasi. Bagaimana cara mengaplikasikan konsep dari pembelajaran tersebut yang sudah didapat, terus analisis. Sudah diaplikasikan, dianalisis apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang perlu diperbagi begitu. Terus sintesis itu menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep menjadi utuh. Nah, begitu. Terus evaluasi membandingkan nilai ide metode ini apakah cocok apakah tidak gitu. Kawasan atau poin yang kedua yaitu habis kognitif terus afektif. Afektif di sini ada 5 tingkatan. 5 tingkatan yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, terus pengalaman. Jadi sudah mengenal dari pembelajaran, sudah mengenal dari ilmu, pengetahuan, terus merespon, aktif atau berpartisipasi, terus penghargaan, menerima nilai-nilai, terus pengorganisasian dan juga pengalaman. Terus psikomotorik di sini terdiri dari 5 tingkatan, yaitu penerimaan, penggunaan, ketepatan dan juga perangkaian. Nah, jadi di dalam aliran humanistik Bloom dan Krathwohl ini tercakup dalam 3 kawasan yaitu kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Nah, begitu. Lanjut kepada aliran humanisme yang kedua yaitu aliran humanistik Honig dan Mumford. Pandangan Honig dan Mumford terhadap belajar humanisme di sini ialah mempunyai 4 macam golongan. Yaitu golongan aktivis, golongan reflektor, golongan teoritis dan juga golongan pragmatis. Yang pertama, aliran dalam Bloom dan Mumford ini ada Honig dan Mumford ini ada 4 golongan. Yang pertama golongan aktivis. Dalam golongan aktivis di sini yang termasuk dalam golongan aktivis ialah orang-orang yang mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan memperoleh pengalaman baru. Jadi orang-orang yang tipe kayak ini itu mudah diajak berdialog, memiliki pemikiran terbuka, menghargai pendapat orang lain dan mudah percaya pada orang lain. Namun dalam melakukan tindakan itu seringkali kurang memperhatikan pertimbangan secara matang dan lebih mendorongkan keinginan dari kesenangan untuk melibatkan dirinya sendiri, lebih aktif itu. Terus yang kedua kelompok reflektor. Kelompok reflektor di sini yang termasuk dalam kelompok reflektor yaitu mereka yang yang sebaliknya dari kelompok aktivis. Kecenderungannya yaitu dalam melakukan suatu tindakan itu orang-orang tipe reflektor di sini sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Beda kalau dengan kayak golongan yang pertama tadi, golongan aktivis yang kurang terlalu mempertimbangkan kematangannya. Begitu. Lanjut golongan yang ketiga yaitu golongan teoritis. Lain halnya dengan golongan aktivis, golongan
golongan reflektor, ini ada kelompok teoris, golongan teoris. Yang masuk dalam kelompok teoris di sini mereka memiliki kecenderungan yang sangat kritis. Jadi orang-orang yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Jadi dalam golongan ini tuh melibatkan orang-orang yang sangat kritis, menganalisis, berpikir secara rasional, begitu. Lanjut kelompok golongan yang terakhir yaitu golongan pragmatis. Golongan pragmatis yang masuk dalam golongan pragmatis yaitu orang-orang atau mereka yang tidak suka berpanjang lebar dengan teori-teori. Ini malah golongan yang menolak dari semuanya, menolak dari golongan aktivis, golongan pragmatis, teoris, golongan reflektor. Jadi pragmatis di sini golongan mereka yang memiliki sifat-sifat yang praktis lah, ingin cepat, waktu yang dibutuhkan itu sangat cepat, tidak panjang lebar dengan konsep, dengan teori, dalil-dalil dan sebagainya. Begitu. Jadi sesuatu hanya bermanfaat jika dapat dipraktekkan. Jadi teori, konsep, dalil maupun lain-lainnya, tetapi itu kalau tidak dapat dipraktekkan semuanya itu akan sia-sia, tidak ada gunanya. Lanjut, aliran humanistik dan Habermas. Pada perspektif yang lain, seperti dalam pendidikan Habermas, belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Habermas membagi 3 macam tipe belajar, yaitu technical learning, practical learning, emancipatory learning, begitu. Yang keempat, teori yang keempat, aliran yang keempat yaitu aliran humanistik Carl Roger. Menurut Roger, semua manusia lahir membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berlaku secara konsisten menurut diri mereka sendiri. Begitu. Jadi di dalam aliran Roger di sini mengembangkan 5 hal penting dalam proses belajar humanistik, yaitu hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar di sebelasan adanya hasrat ingin tahu manusia yang terus terhadap dunia sekelilingnya. Yang kedua, belajar bermakna. Tuh. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman. Yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri. Yang kelima, belajar dan berubah. Itu. Yang kelima, aliran yang kelima yaitu aliran humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow mengembangkan bahwa seseorang itu berperilaku pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Abraham Maslow merupakan salah satu kelompok aliran humanistik. Dalam perspektif humanistik, menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan, menemukan jalan hidup. Jadi di dalam aliran ini Abraham Maslow itu mempunyai hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow itu ada 5, yaitu kebutuhan fisiologi dasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, nyaman, dan tentram. Ketiga, kebutuhan unik, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, seperti bagaimana rasanya dianggap komunitas. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai, seperti rasa bagaimana dibutuhkan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Lanjut, aliran yang terakhir yaitu aliran humanistik Kolb. Orang ahli penganut aliran humanistik membagi tahap-tahap, yaitu 4 tahap pengalaman konkret, tahap pengamatan aktif dan reflektif, tahap pengamatan aktif dan reflektif, tahap eksperimentasi aktif. Terus bagaimana cara penerapannya? Penerapannya yaitu teori humanistik pada kegiatan belajar mengenai hendaknya pendidikan. Pendidik itu menuntut peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik secara menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi peserta pendidik itu harus mementingkan partisipasi dari peserta didik tersebut untuk lebih ingin mendalami apa yang perlu dibutuhkan dalam individu tersebut. Baik, begitu materi yang saya paparkan dari pertama sampai akhir. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam memaparkan materi teori belajar humanisme, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.